Selamat datang di podcast Mixed Couples yang akan membahas cerita-cerita seru tentang hubungan percintaan beda negara atau bangsa. Nah, di episode perdana ini kita mau sharing cerita apa nih? Oh, banyak banget ya kalau nanya aku. Setelah 11 tahun menikah dengan orang Jerman ya. Jadi banyak banget ceritanya. Tapi enaknya kita mulai dari mana ya? Eh, Apanya? Kayaknya gue tahu deh, Mir. Gimana kalau hari ini kita bahas tentang pertanyaan yang paling sering teman-teman kita tanyain. Jadi kenapa sih kalian itu menikah sama bule? Apakah itu memang target kalian gitu untuk menikah dengan bule? Atau gimana sih gitu? Ya, itu bener banget sih. Maksudnya ada memang beberapa orang yang bertanya ke gue tuh kayak gitu. Memang targetnya nikah sama bule gitu ya, kayak KPI hidupnya menikah dengan bule gitu. Dan apa ya, biasanya tuh gue jawabnya kadang sekenanya aja gitu, seenaknya gue jawab. Kadang gue jawabnya kayak, aduh, mau nikah sama pria Jawa ke, Sumatera, Korea, Jepang gitu ya, atau Kaukasia, ini nggak masalah gitu loh buat gue, yang penting gue nikah gitu. Tapi kalau gue pribadi gitu ya, seriusnya tuh kayak gini sih. Gue itu nikah kan di usia yang tidak muda ya. Kalau menurut standar pandangan orang Indonesia itu kayaknya bisa dibilang udah melebihi batas ideal lah gitu. Berapa emang kalau ideal ya? Itu kalau kebanyakan orang Indonesia, gue udah melebihi batas ideal lah. Nah terus kenapa bisa gitu ya? Karena memang to be honest butuh waktu lama bagi gue untuk bisa ketemu dengan pria yang baik, yang gue benar-benar merasa cocok dan klik gitu. Dan semakin gue dewasa, gue tuh semakin tahu apa yang gue mau, apa yang membuat gue nyaman dalam sebuah hubungan. Dan bagi gue ya, hal itu tuh melewati batas warna kulit gitu. Jadi bagi gue pertimbangannya untuk mendapatkan pasangan bukan warna kulitnya, tapi bagaimana gue dan pria itu gitu ya bisa saling mengisi hal-hal yang penting yang kita butuhkan gitu dari sebuah hubungan. Tapi to be honest, gue ngerti sih kenapa pertanyaan tersebut muncul gitu. Karena memang ada orang-orang yang memiliki target harus menikah gitu sama pria Kaukasia misalnya. Dan menurut gue itu sah-sah aja. Maybe. Iya, sah-sah aja karena tiap orang kan punya kriteria idealnya sendiri ya, mau menikah dengan pasangan yang seperti apa. Misalnya nih, ada yang kriteria nikahnya, gue mau dengan pria yang nggak akan ngelarang gue kerja karena gue ingin menjadi wanita karir. Atau ada yang ingin menikah dengan suku yang sama atau agama yang sama gitu. Dan ada juga yang memang pengen menikah dengan pria Kaukasia, ya itu sah-sah aja. Tapi sayangnya nggak sayangnya, tapi maksudnya kalau kasus gue bukan kayak gitu. Jadi gue merasa klik dengan Shannon, suami gue tuh ya dari awal-awal pertemuan. Jadi itu bikin gue yakin untuk melangkah sama dia ke pernikahan. Dan kebetulan aja Shannon ini pria Kaukasia gitu. Yes. Jadi itu tuh kalau jawaban panjang kali lebarnya. Gue hanya bisa mengamini Yani sebetulnya ya, karena gini loh, nih Yani paling tahu banget, karena kita udah kenal lama banget ya. Aku tuh banyak mantan ya di Indonesia. Baik itu yang resmi maupun yang TTM, ini harus diakui ya gitu. Istilahnya apa sih kalau orang Padang bilang di pasar pilih, bukan bahasa Sunda kali, apa sih, pilih apa, acak corak gitu ya. Jadi mulai pernah pacaran sama orang Batak, pernah pacaran sama orang Sunda, pacaran sama orang Jawa gitu ya, yang agamanya Kristen, yang agamanya Islam, pokoknya macam-macam gitu. Jadi tapi entah kenapa ya, itu loh jodoh kali ya gitu. Istilahnya entah kenapa dengan pria-pria yang di Indonesia ini kok nggak klik gitu. Kalau terus anehnya gini, kalaupun ada yang klik ya, entah kenapa nggak jadi gitu. Padahal kita punya satu visi, satu agama, istilahnya satu visi, satu frekuensi, tapi nggak jadi loh gitu ya. Ini kalau kamu mendengarkan ya si orang Indonesia ini, kamu pasti tahu ya siapa kamu. Tapi nggak jadi. Tapi sama orang Jerman ini yang segala beda dari A sampai Z-nya gitu ya, itu kok aneh ya gitu, kok aneh banget, dilancarkan dan dimudahkan, berjodoh deh gitu. Jadi alam semesta ya begitu kali ya gitu ya.
Ya bener Dan kata nyokap gue inget banget dulu eh, ketika gue patah hati ya, maksudnya dengan pria lain gitu, dia bilang berarti nggak jodoh, karena kalau memang jodoh itu akan dilancarkan dan dimudahkan. ya, Jadi kayak tek tek teknya kayak gampang gitu, kayak kayak semesta itu mendukung gitu ya. Cepet gitu ya, semeskung. meskom, bener banget nih, bener banget. Nah, tapi ya Mira, nih ya setelah lu kan berumah tangga kurang lebih 11 tahun ya, lebih malah ya, Iya, 11 tahun ya, lebih. 11,5 lah ya. Nah, ada nggak sih yang membuat lu tuh merasa bahwa suami nih, yang pria Kaukasia ini memiliki pola pikir yang berbeda dengan pria Indonesia? Misalkan pemikirannya mungkin lu merasa dia lebih maju atau modern, karena memang ada orang yang gue kenal berpendapat demikian, bahwa pria-pria Kaukasia ini pemikirannya maju dan modern dibandingin pria Indonesia. Itu seperti itu nggak sebagai ini nih Enggak, yang lu katakan? enggak. Maksudnya mitos banget. Maksudnya gini, bahwa suami gue seperti itu iya. Kalau enggak akan gue nikahin ya, gitu. Kan gitu. Tapi kalau ditanya semua pria Kaukasia seperti itu, enggak juga gitu. Misalnya gini, karena kan itu dia ya, generalisir itu kan nggak bisa gitu. Misalnya gini, suami gue tuh orang Jerman. Dan bagaimana dia berperilaku, cara pola pikirnya itu tergantung, ada konteksnya gitu. Jadi gini, jadi orang tuanya itu kan besar di negara Jerman Timur dulunya ya, masih belum satu Jerman tuh. Itu kan negaranya komunis, semua orang harus bekerja. Jadi dia melihat, oh pria dengan perempuan itu sama-sama harus bekerja. Jadi aneh buat dia kalau melihat perempuan yang nggak kerja gitu, karena automatically gitu ya, karena ibunya bekerja. Angela Merkel itu tuh dari Jerman Timur gitu ya. Sementara yang di Jerman Barat dengan sistem ekonomi yang berbeda gitu ya, kapitalis, pekerjaan banyak, laki-laki banyak uang, itu cenderung untuk mendingan istri nggak usah kerja deh gitu. Tentu itu berubah ya sekarang. Jadi kalau misalnya disebut kayak gitu, apalagi kalau bilang bule, bule itu banyak banget ya gitu, pria Jerman nggak sama pria Amerika, pria apa segala macam, atau Perancis apa segala macam, Australia. Jadi nggak banget. Dan banyak loh, ada juga banyak orang Indonesia yang pria-pria Indonesia yang progresif banget pemikirannya. Ada juga teman-teman aku yang nikah dengan pria Indonesia dan tetap bisa kerja gitu ya, atau amazed banget gimana suaminya tuh mendorong istrinya untuk maju gitu. Jadi enggak sih. Jadi balik lagi ke pemikiran masing-masing lah. Gitu. Nggak bisa di generalisasi bule kayak gitu enggak juga sih. Iya benar, gue sepakat sih, dan maksudnya kulitnya sama-sama putih, tapi itu backgroundnya beda-beda gitu kan. Bener Jerman, banget. Prancis, Australia, Amerika itu punya apa ya, culture, kebudayaan dan juga background yang berbeda, dan bukan cuma dalam hal negara, tapi juga dalam keluarga mungkin yang membentuk dia menjadi individu yang berbeda. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa semua pola pikirnya sama gitu kan. Maaf ya, ini mengecewakan perempuan-perempuan di sana yang berharap. Karena banyak juga, gue sepakat sama Mira, banyak juga pria Indonesia yang sangat apa ya namanya ya, mendukung emansipasi wanita gitu kan, berpola pikir maju. Itu ya balik lagi ke individunya masing-masing, jadi nggak bisa dipukul rata lah, kurang lebih gitu ya. Oke, got your point lah guys. Jadi menurut kalian sebenarnya itu tuh tergantung dari pola pikir masing-masing atau individual kan, gitu kan? Benar banget. Nah ini pertanyaan gue yang lain ini. Kalau masalah romantisme itu gimana sih? Karena mitos. Apalagi ini, mereka yang memilih pasangan bule itu karena menurut mereka cowok-cowok bule itu, pria-pria bule itu lebih romantis. Apa karena keseringan nonton film Hollywood ya? Kayaknya gue pengen tahu juga sih sebenarnya. Memang maksudnya emang berdasarkan pengalaman kalian ya, yang udah nikah 11 tahun, yang di 3 tahun gitu kan. Kalian bener banget, ini kayaknya kebanyakan nonton film. You get that kind of the experience nggak sih? Kebanyakan nonton film romantisme Hollywood gitu ya. Iya, makanya. Itu romantis banget, pengen diperlakukan kayak gitu. Aduh, terus tiba-tiba ada bunga gitu ya setiap hari di depan kamar gitu. Oke, nah ini Sylvia Mira yang harus kita sepakati bersama dulu. Maksudnya
Kalau romantismenya dalam artian yang tadi lu bilang gitu ya, ngasih bunga tiap hari atau misalkan bikinin puisi gitu Atau kan, nelpon lu lah tiap hari, udah atau makan nelpon tiap hari ya. gitu ya, terus Atau mau dijemput nggak itu suami gua Shannon yang dari Australia, dia tidak begitu. Dan dia juga mengklaim gitu ya dari awal-awal pertemuan, gua nggak romantis loh gitu. Not that I'm expecting he Oh, will be. even dia ngomong sendiri ya Yan dari Dia awal. merasa Oh, dia udah di tidak alert dari awal ya berarti. Padahal gue juga nggak menuntut dia jadi pria yang romantis sih. Enggak, maksudnya kalau romantismenya di dalam artian seperti itu, dia tidak seperti itu. Tapi memang ada tindakan-tindakan yang dia lakukan yang bagi gue nih ya, ini personal gue memenuhi kategori romantis menurut gue ya. Jadi nggak bawain Apa bunga tuh tiap hari. contohnya? Pengen Ya. tahu gue. misalkan ya, kalau dia pergi kemana supermarket gitu ya sendirian, nanti dia ucuk-ucuk pulang itu pasti dia membawakan cemilan atau sesuatu yang gue suka tanpa gue minta gitu. Terus atau nice. misalkan ya lagi puasa gitu dan gue terjebak di online meeting gitu ya, terjebak lagi meeting online nih zoom-zooman gitu, dia akan datang membawakan coklat panas ketika waktu berbuka puasa, padahal dia nggak puasa loh. Tapi dia ucuk-ucuk aja nih, ini udah waktunya buka. So sweet gitu. Banget ya, iya Allah. Ya kayak gitu. Atau misalkan ketika gue mau tidur duluan gitu, nanti tahu-tahu di meja samping tempat tidur gue itu dia udah siapin air minum gitu, karena biasanya gue suka bangun tengah malam dan minum gitu. Jadi bagi gue itu romantis karena berarti dia melihat kebutuhan gue tanpa bahkan gue minta. Dia membaca gue dengan baik, mengetahui kebutuhan gue dan dia menyiapkan itu gitu. Jadi bagi gue itu romantis. Nah, jadi even though dia nggak ngasih bunga lu ya, dia itu observe, dia tahu apa yang lu butuhkan sebenarnya. Betul, itu bagi gue lebih penting gitu ya dibandingin dikasih bunga tiap hari yang bunganya akan layu dan mati anyway. Nah, tapi maksudnya apakah berarti pria Australia atau pria Kaukasia akan seperti itu semua? Ya enggak. Itu balik lagi, itu adalah generalisasi yang yang menurut gue kurang tepat. Karena jujur nih, sebelum sama suami Shannon ini, gue juga pernah berhubungan dengan pria Kaukasia lain dan dia kelakuannya tidak seperti itu, tidak seperti tadi melakukan hal-hal yang tadi gue sebutkan. Itu balik lagi ke orangnya masing-masing sih, jadi bukan berdasarkan warna kulitnya. Tapi kayak gue harus nambahinnya gini nih, pertanyaannya adalah kapan? Sih ya, ini nih beda yang udah 11 tahun nikah, kapan? Waktu pacaran? Iya. Pertanyaannya adalah romantis kapan? Waktu pacaran iya. Jadi ya, ini juga mungkin ada mempersiapkan mental para perempuan gitu ya. Tapi mungkin itu juga, itu gue satu poin dengan Yani, gue setuju bahwa tidak bisa disamaratakan gitu ya. Suami gue tuh nggak romantis juga, tapi itu gue ketemu ketika makin kesini setelah 10 tahun ya gitu ya. Meskipun itu selalu dikomunikasi. Jadi gue ini mungkin juga seperti perempuan pada umumnya ya, pengen digombalin gitu kan ya, pengennya diromantisin, wah apa gitu. Dan istilahnya waktu pendekatan itu, waktu pacarannya juga jauh ya, soalnya kita kan beda ini ya. Tapi itu tuh bener, dulu zamannya SMS, belum ada WhatsApp ya. SMS tuh ya sampai jebol tagihan kan gitu. Hai, di mana? Kayak gitu loh gitu ya. Tapi sekarang masih nggak kayak gitu? Enggak juga sih, enggak juga. Enggak juga, tapi maksudnya pasti ada hal-hal lain Mira yang membuat wow dia tetap nice ya gitu. Betul, tapi maksudnya different way. Iya, tapi it's a relationship. Jadi kalau aku selalu bilang sama suami gitu ya, maksudnya ini kamu udah jarang ya gombalin aku, gombalin lagi dong gitu ya. Terus tapi mungkin juga gini ya, mungkin dia ini salah sendiri. Itu ya kenapa kita harus berkomunikasi ya teman-teman dengan suami. Jadi gini, aku tuh gini, kalau pergi belanja gitu ya, aku tuh tipenya yang kok nggak pernah dikasih bunga ya? Ya sudah lah gitu ya, beli bunga sendiri juga bisa. Akhirnya beli bunga sendiri, simpan sendiri ya. Terus suami juga jadinya tidak berpikir bahwa sebenarnya aku lagi nyindir dia gitu, bahwa dia nggak romantis, enggak. Dia mikirnya ngapain ya gue beliin bunga, dia juga bisa beliin bunga sendiri gitu ya gitu loh.
itu Oke. beda bahasa banget, dan mungkin itu nggak berlaku hanya untuk orang Jerman gitu, orang Indonesia mungkin juga kayak gitu komunikasi. Kalau aku mah terus terang ya masih pengen gitu dikasih bunga gitu, tiba-tiba dapat kejutan-kejutan kecil gitu ya, tapi Tanpa perlu minta dan perlu Benar. nyindir-nyindir ya, Mir. bener tapi jadi akhirnya tuh disalahartikan gitu ya. Jadi siapa sih, aku ini nggak tahu ya, mungkin siapa sih yang nggak mau dikasih cincin berlian gitu ya, apa segala macem gitu ya. Tapi balik lagi, kalau gue tuh agak gengsi gitu ya, karena bekerja, wah gue nggak mau nih gitu dipikir gue ngeretin suami gitu ya. Jadi gue selalu beli apa-apa sendiri lah gitu ya. Tapi jadi akhirnya laki gue juga mikirnya, ya udah dia tuh nggak butuh digituin gitu. Salah kan? Dia nggak butuh digituin. Aduh, tapi gue suka belak-belakan sih. I still need those gitu ya. Apa bintang-bintang di gimana gitu kan? Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Benar, masih butuh banget gitu. Jadi Apalagi intinya setelah 9 itu tahun. mereka juga bukan cenayang kali ya. Jadi kalau Nah, lu sepakat. pengen sesuatu, lu ngomong Benar. juga dan gue harus nebak-nebak gitu kali ya. Nah ya, gue Ya. kasih tahu ya, yang benar, yang di film-film itu cowok-cowok ngasih bunga, itu kan karena sudah ada skenarionya guys. Betul. Itu udah Jadi disiapin. Jadi mereka tahu exactly what to do gitu. Benar. Tapi mungkin kadang kan cewek gitu ya, kadang merasa nggak butuh apa-apa tapi pengen lo dikasih kejutan gitu. Benar. Nah, Please sementara read kan mereka between the bukan line. cenayang. Nggak ada. Kayak Mereka gitu. bukan cenayang, jadi harusnya udah pengen apa ngomong aja. Iya Betul. benar. Benar Cuma sih. suka Gua gengsi ya. setuju banget. Nggak tahu, mungkin ada beberapa yang nggak gengsi gitu ke suaminya ngomong, aku mau dong dikasih hadiah ini, enggak. Tapi satu hal aku harus acknowledge ya, nanti takutnya nih si Kang Edi tuh suami aku manggilnya Kang Edi, kayak tukang bakso. Jadi si Kang Edi ini menurut gue ya, satu nih yang menurut gue itu romantis adalah misalnya ketika dia mengajak nonton konser Sting. Padahal dia nggak suka banget yang namanya Sting, buat itu tuh Lang Wiley tuh apa ya, membosankan banget. Tapi dia rela loh nganterin gue nonton ya Sting gitu ya, sementara istrinya jerit-jerit nggak jelas gitu, dia tuh yang ya buat gue itu romantis, pengorbanan gitu ya. Jadi gitu. Iya, benar. Gue jadi ingat. Nah ini lu Sting, gue juga suka Sting, tapi ini yang mau gue ceritain adalah gue suka Ed Sheeran banget. Dan Shannon enggak, dengan alasannya dia sendiri. Gue nggak mau bilang alasannya apa, nanti gue ditimpukin sama penggemar Ed Sheeran di luar sana. Tapi kemarin gue ulang tahun belum lama, tiba-tiba ada kejutan, dia ngasih rekor apa tuh, piringan hitam ya, bahkan bukan CD loh. So sweet loh. Itu Ed Sheeran album yang terbaru. Terus gue sampai ya Allah, terus dia ini gue lagi di ruang kerja lah ya, karena working from home, ruang kerja gitu. Terus tiba-tiba gue denger itu musik Ed Sheeran ya yang baru. Kok tumben-tumbenan ya orang ini muterin lagu Ed Sheeran yang dia tidak suka gitu. Terus pas gue keluar, terus dia bilang, ya itu ini hadiah ulang tahun. Aduh, gue bilang Ya ampun, so sweet banget itu kan ya. Jadi iya benar. Terlepas jadi, dari apapun itu ya, maksudnya bunga atau whatsoever itu ya, kalian dapetin momen-momen manis barengan pasangan kalian itu dengan cara yang berbeda juga, tapi sama-sama lah, sama-sama manisnya juga menurut gue ya. Benar. Ya. Oke. Nah kalau kayak gitu sebenarnya nggak tahu ya, boleh nggak sih menurut gue simpulin nih ya. Jadi intinya itu nggak usah terjebak dengan pemikiran bahwa menikah dengan bule itu pasti akan mendapatkan suami yang pola pikirnya maju atau modern, karena at the end itu tetap aja balik ke personal masing-masing gitu kan. Benar banget, Vera. Terus kemudian ngomongin tentang romantisme ya sama aja, nggak serta-merta pria bule juga, maksudnya nggak serta-merta cowok bule itu memperlakukan lu bak princess kayak gitu, cowok lokal juga bisa. Benar banget. Itu balik lagi kan ke personal masing gitu kan. Nah, ini waktunya juga udah ini ya, lebih dari 20 menit kali ya. Wow, nggak berasa ya. Nggak berasa. Berarti jangan panjang-panjang ya, nanti orang sebenarnya tetap lah ya, maksudnya obrolan-obrolan kayak gini tuh seru lah ya, sharing-sharing kayak gini, curcol atau apapun namanya. Nah, ini nggak sih, masih pengen lagi nggak sih Yani sama Mira cerita-cerita lagi
di episode tentunya selanjutnya. dong. Mungkin kita bisa bahas hal-hal lain gitu ya, yang teman-teman kita masih sering kepo-kepo gitu. Misalnya, gimana sih cara kalian bisa dapetin pasangan bule itu? Di mana nemu di mana nemu? Kayak sepatu Nah, itu gitu ya. betul. Di mana sih kalian nemu pasangan kalian gitu? Bukan sepatu ya, bukan sepatu. Nah, guys, penasaran kan? Di mana Mira sama Yani nemu pasangan mereka? Nah, itu dia. Boleh. Nanti next episode kita akan bahas itu. Tapi buat kamu yang ingin tahu ya, yang pengen tahu apa ya ini tema yang cocok gitu ya, boleh kirim email kita ke mixedcouples.id@gmail.com atau bisa DM juga ke Instagram kita sama juga @mixedcouples.id gitu. So, see you next time kalau kayak So, gitu see ya, you ya. teman-teman. Next time, guys. See you next Ya, time. baik-baik ya.